Resep yang pertama, ini rasanya lebih ke Chinese food, tapi ini simple banget, kalian gak usah khawatir. Step yang pertama, kita sekarang tumis bawang putih dan juga jahe yang udah dicincang. Tujuannya supaya bawang putih sama jahe rasanya nggak terlalu kayak strong banget. Lalu di sini tumis aja sampai dia agak lembut dan harum dan keluar kayak rasa-rasa manisnya. Dan selanjutnya di sini kita taburin pakai rebonnya. Ini rebonnya kering banget, jadi ditumisnya juga nggak selama rebon yang masih agak basah. Udah gitu, ini tunggu sampai agak sedikit kayak coklat-coklat crunchy-crunchy, baru selanjutnya kita masukin jamurnya. Jamur ini juga nggak usah ditumis sampai halus, sampai kayak hancur banget, karena nanti akan ada proses pemasakan selanjutnya. Lalu masukkan kaldu ayamnya. Ini adalah kaldu yang dibuat dari rebusan ayam asli ya, jadi bukan kaldu bubuk yang dicampur sama air. Udah gitu kita biarin boiling sebentar, biar rasanya terekstrak keluar ke kaldunya, dan tinggal dimasukin oatmealnya. Dan jangan lupa gunakan api kecil supaya nggak lengket kemana-mana. Dan juga jangan lupa diaduk terus, karena kalau misalkan nggak diaduk takutnya atasnya basah tapi di bagian bawahnya kering dan berkerak. Dan kalau kalian pingin ini lebih encer, kalian bisa tambahin jumlah kaldunya lebih banyak. Dan kalau kalian pingin agak sedikit kering, ini bisa disesuaikan lagi jumlah kaldunya, jadi fleksibel banget. Lalu tinggal ditambah garam, merica sesuai selera. Kalau misalkan kalian takut banget sama sodium, kalian bisa pakai garam diet. Lalu dikasih sedikit aja minyak wijen di sentuhan terakhirnya biar ada aroma dan rasa yang bener-bener Chinese food banget. Udah deh, jadi gampang banget. Untuk toppingnya, kalian bisa lihat aku punya cabai, daun bawang, bawang goreng, sama kecap asin. Ini kalian juga bebas, nggak wajib seperti ini ya. Kalian misalkan mau tambahin mungkin sayur-sayuran rebus, bebas. Kalian nggak mau pakai cabai karena takut diare, nggak usah juga. Kalian lagi takut banget sama sodium, aduh nggak mau pakai kecap asin, ya udah skip aja, nggak masalah. Atau kalau kalian punya kecap asin yang low sodium, kecap diet, mau pakai itu boleh juga. Jadi bebas aja. Ini cuman inspirasi, sekali lagi lebih kreatif, lebih fleksibel, jumlah kalori juga semuanya bisa diatur-atur dengan komposisi dan jumlah bahannya sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Beres. Untuk resep yang kedua, ini rasanya lebih ke western, jadi agak ke barat-baratan. Simple banget, ini bener-bener basic. Cuman tumis bawang putih sampai agak harum, dan kalau kalian pengen agak kering juga nggak masalah. Dan di sini bedanya ayam suwirnya nggak ditaruh di atasnya, tapi ayam suwirnya ditumis bentar sama bawang putih biar rasa bawang putihnya agak masuk gitu ke dalam dagingnya. Udah gitu baru kita masukin kaldu ayamnya. Dan di sini juga nggak usah nunggu lama banget sampai mendidih, nanti malahan keburu surut gitu kan kaldunya. Jadi di sini kita bisa langsung masukin oatmealnya. Nah, kalaupun misalkan kebetulan panci kalian adalah panci yang anti lengket, kalian bisa tutup ini biar masaknya lebih cepet. Kalau misalkan panci kalian lengket, ya terpaksa ya, nggak boleh ditutup. Kalian harus terus aduk sampai tingkat kematangan yang kalian suka. Dan di sini aku menggunakan kaldu jamur bubuk, tapi cuma dikit aja, karena biar rasanya agak lebih dominan aja. Karena kan nanti kita akan pakai tumis jamur juga, jadi nggak usah banyak-banyak, takutnya terlalu umami. Karena segimanapun yang namanya jamur itu mengandung MSG alami, jadi kalau kebanyakan jamur sama aja, ujungnya tubuh kita bakalan nimbun banyak MSG juga di dalam badan. Jadi ya high sodium diet juga jatuhnya. Oke, selanjutnya adalah proses menumis. Ini di sini pakai olive oil, tapi yang khusus cooking ya, bukan olive oil yang extra virgin. Karena smoking pointnya beda. Nggak semua olive oil itu bagus untuk dipanaskan. Jadi harus disesuaikan dengan smoking point dari masing-masing oil. Di sini oilnya dikit banget. Tadi udah tumis telurnya. Sekarang waktunya tumis jamurnya. Cuman ini bawang bombaynya terserah. Aku sih lebih suka dia agak sedikit caramelize biar agak manis. Karena kan oatmealnya udah gurih banget tuh. Sekarang kalau misalkan jamurnya udah umami lagi, aduh kayaknya agak pusing. Jadi biarin si angin atau bombaynya ini akan menetralisir dengan rasa manis alaminya dari caramelization-nya dia gitu. Udah gitu tinggal ditumis jamurnya, dan satu kuncinya kalau kalian pengen jamurnya crispy, sebaiknya jangan dikasih garam, nanti biasanya agak benyek. Udah deh, tinggal dituangin ke dalam mangkok. Ini tuh lebih mirip kayak kayak breakfast bowl gitu. Jadi proteinnya kombinasi dari jamur, dari ayam, dari telur juga, dan udah complete package. Dan be flexible sekali lagi, kalau kalian mau tambahin parsley, tambahin bawang daun,
tambahin, aduh nggak ada bombay, pakai bawang merah boleh nggak ya? Boleh. Aduh pengen pakai bawang putih juga lebih banyak, boleh, bebas ya. Karena kan yang namanya sayur kalorinya juga nggak terlalu ekstrim berbeda, jadi fleksibel sesuka kalian. Resep oatmeal asin yang ketiga ini basic banget, tradisional banget, bener-bener sama kayak bubur ayam yang biasa kalian beli atau mungkin yang biasa ibu kalian masak di rumah. Jadi kuncinya adalah di daun salam dan serai. Jadi kalian gak usah pelit-pelit, pakainya agak banyak aja biar rasanya bener-bener terekstra keluar. Jadi Indonesianya tuh kerasa banget, dapet gitu rasanya. Udah gitu kaldu ayamnya di sini harus bener-bener apa ya, kayak kental gitu biar rasanya enak. Karena kan kita nggak pakai kaldu jamur lagi, kita nggak pakai kayak yang aneh-aneh. Kalau misalkan kaldu ayam kalian yang nggak enak, ya buburnya nggak bakalan enak juga rasanya. Udah bener-bener cuman masukin semua bahannya ke sini. Kalian bisa tutup sekali lagi kalau pancinya bagus, dan kalau pancinya gampang kering, kalian aduk aja terus sampai dia agak lumayan matang dan kering. Udah beres, simple banget. Dan kalau kalian makan bubur ini tuh mirip banget sama bubur ayam biasa. Cuman bedanya kalau bubur ayam kan banyak banget kan, rasanya kayak ya gitulah kalian tahu. Kalau ini rasanya memang ada teksturnya dan lebih ada kayak apa ya, aftertaste yang manisnya tuh unik gitu. Itu aja sih sebenarnya yang ngebedain. Jadi kalian gak usah ngerasa kayak aduh aneh banget masa sih oatmeal dibikin bubur ayam, aduh pasti rasanya gimana. Enggak, tenang aja. Dan sekali lagi untuk toppingnya ini juga fleksibel. Kalian mau pakai ayam yang banyak, misalkan kalian lagi nambahin otot nih, tambahin aja ayamnya. Mau pakai telur rebus lagi, tambahin aja telur rebusnya. Bebas, sekali lagi pokoknya fleksibel. Apapun resep yang aku share di YouTube aku, kalian gak usah baku banget ya. Santai aja. Resep terakhir ini aku keingetan dari resep yang aku masak waktu kompetisi MasterChef zaman dulu. Jadi ini aku modifikasi sedikit, kalau dulu pakai nasi, sekarang aku pakai oatmeal ya. Step pertama ini tumis semua bahan yang memiliki kandungan air lebih banyak dulu. Jadi yang gampang kering kayak bawang putih itu dimasukin belakangan. Ini ada paprika sama bawang bombay, sengaja aku masukin duluan karena mereka lebih lama keringnya, kandungan airnya lebih lama. Nah udah kayak setengah jalan baru bawang putihnya dimasukin karena bawang putih lebih cepat gosong dibandingin bawang bombay dan yang lain. Udah gitu ini tumis, tapi jangan ditumis sampai terlalu matang, karena kalau terlalu matang bukannya enak, justru rasa aroma bawangnya malah lenyap gitu, menghilang, dan malahan benyeknya doang tapi rasanya nggak kuat lagi. Lalu di sini paprika powdernya tergantung jenisnya juga. Kalau paprika powder rasanya udah smoky banget, nggak usah ditumis terlalu lama. Kecuali kalau misalkan paprikanya kayak masih basah dan rasanya nggak jelas, baru ditumisnya lebih lama. Di sini seafoodnya juga fleksibel. Kalau kalian alergi sama udang dan cumi, kalian bisa ganti. Kalau di daerah kalian agak susah cari seafood, kalian bisa ganti ayam atau kalian bisa juga ganti sapi sih. Meskipun pasti agak aneh lah rasanya, tapi ya udah nggak apa-apa ya, nggak usah dipaksain. Sesuaikan dengan budget dan kemudahan bahan yang bisa kalian cari. Dan ini juga sama, ditumisnya jangan terlalu lama, karena kalau seafood ditumis terlalu lama justru akan jadi kayak karet rasanya. Jadi secukupnya aja, karena nanti kita akan proses memasak lagi menggunakan oatmealnya. Di sini oatmealnya dimasukin, kita aduk-aduk. Nah ini nih enak banget nih, karena kalian sekarang ngelihatnya masih warnanya kayak nggak jelas ya. Antar semakin lama warnanya semakin pekat dan semakin merah. Udah deh, udah gitu tinggal dikasih garam, merica. Kalau misalkan kalian pengen lebih encer, sekali lagi tambahin airnya. Dan ini proses masaknya cepet banget loh. Oatmeal itu meskipun cooking ini nggak harus kayak 15-20 menit, enggak, ini bener-bener kayak cuman sekitar 2 menitan, nggak sampai deh, kayak 1 menit sampai 2 menit maksimum ini udah matang oatmealnya. Ini cepet banget. Step terakhir di sini aku tambahin lagi cabai rawit. Udah gitu dikasih daun bawang juga lagi biar ada tekstur rasa yang lebih strong gitu kan, lebih strong, lebih kuat. Udah gitu tinggal dipindahin ke dalam mangkok dan dikasih topping lagi. Bebas, sekali lagi bebas. Dan ini tuh bener-bener enak banget, aromanya aja tuh bener-bener kayak ini kalau makanan sehat kayak gini, ya ampun, kenapa sih kalian harus susah diet? Menurut aku justru ini tuh enak banget, kenyangnya lebih lama, udah gitu kolesterol kalian juga turun, udah gitu rasanya juga gurih tapi enak tapi healthy. Oh my god, this is so good.
Itu adalah 4 resep oatmeal asin. Jadi yang 3 pertama itu agak lebih murah bahan-bahannya alias lebih low budget. Sedangkan yang terakhir memang agak sedikit lebih mahal karena kita kan pakai paprika sama seafood. Tapi sekali lagi ini benar-benar fleksibel. Sesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Nggak harus baku banget dan wajib banget sama. Jadi ini adalah cuma resep inspirasi aja untuk kalian. Dan untuk jumlah kuantiti bahannya juga sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan kalori kalian masing-masing. Dan satu informasi penting lainnya adalah jadi mengkonsumsi 2 cup oatmeal sehari yang setara dengan 70 gram ini bisa membantu banget untuk menurunkan kolesterol.